Ya ayyuhal muslimin wal muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil. Sebagaimana tersebut dalam surat As-Saff 61, ayat 6, dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Tapi jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang juga ditunggu umat Hindu, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu. Bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Ternyata berita kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan ramalan, berita, kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu. Kitab Weda, agama Hindu termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi, yaitu: pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda, tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Adalah Pundit Faid Parkas, profesor bahasa dari Allahabad University di India yang juga menjadi pandita besar kaum Brahmana. Dalam salah satu bukunya berjudul Kalki Avatar, atau Avatar, Petunjuk yang Maha Agung, yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Faid Parkas, penulis buku, yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu, Weda, tentang ciri-ciri Kalki Avatar, sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Makkah. Profesor Parkas menguatkan pernyataannya itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Veda. Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan, Allah, untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah Jazirah Island, dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Vishnu Bhagat, dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Vishnu berarti Allah, Subhan dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti Abdun, oleh karena itu, Wisnu Bhagat, dalam bahasa Arab berarti Abdullah, hamba Allah, sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai, aman, dan tentram yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah,
dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Autar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya, dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia lahir di suku Quraisy yang dihormati di Makkah. Disebutkan pula bahwa Kalki Autar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bakwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Hira, saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bakwan akan memberikan Kalki Autar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu, ia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Burak dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Autar akan diperkuat dan dibantu oleh Bakwan. Dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya dalam perang Badar. Muslimin wal muslimat, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.